Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya yang hadir entah ini di Zoom ataupun di Facebook. Yang di Zoom mana suaranya? Assalamualaikum. Silakan dijawab di chatnya. Yang di Facebook juga silakan dijawab di chatnya. Dan jangan lupa mungkin karena di sini juga nanti ada teman-teman kita yang dari circle kita yang akan hadir nanti setelah ini kita ada kelas lagi, ada kelas untuk khusus bagi alumni saja tapi jangan lupa untuk say hi dahulu ya. Oke. Sebelum itu untuk kita di sini akan ada sesi showcase dulu. Kita fokusnya di Facebook ini. Sebelumnya saya minta Bapak Ibu yang di Facebook untuk share dahulu video ini karena video ini kita akan coba menggali lebih dalam tentang cerita daripada alumni atau mungkin dari para super trader yang lahir dari ULEF Academy ini, yang mana beliau sudah mungkin belajar beberapa bulan kemarin dan mendapatkan hasilnya gitu. Nah, selain beliau yang sharing hari ini, saya minta Bapak Ibu yang di Facebook kesediaannya untuk share juga kepada teman, kepada keluarga, kepada mungkin sanak familinya, agar manfaatnya nggak cuma berhenti di sini ya, agar semua manfaatnya bisa tersebar ke semuanya. Oke, nggak usah berbasa-basi lagi, kita langsung sambut saja Pak Suratmo. Silakan dinyalakan Pak Suratmo untuk audio dan videonya. Oke, assalamualaikum Pak Suratmo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya manggilnya apa nih Pak? Mas aja lah. Mas. Oke, Mas Suratmo gitu ya? Iya betul. Oke, ya sebelumnya mungkin bisa perkenalan dulu mungkin teman-teman di Facebook atau mungkin teman alumni kita yang di Zoom ini yang dari circle ini belum kenal dengan ini siapa sih, mungkin bisa kenalan namanya siapa, dari mana, backgroundnya apa, mungkin jobnya atau pekerjaannya apa gitu. Silakan Pak, mungkin mulai salam dulu lah gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. saya Suratmo, tinggal di Bekasi. Saya seorang karyawan bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Bekasi. Background pendidikan saya sih hanya sebatas SMK ya, berbeda lah dengan teman-teman rata-rata yang ada di sini. Tapi tidak menutup diri saya untuk terus ikut bergabung di ULEF Academy ini karena memang saya sangat tertarik lah dalam berkecimpung di dunia pasar modal saham syariah ini. Oke. Awal mulanya sih saya bergabung di ULEF Academy ini di iklan Facebook ya. Jadi pada saat itu beberapa bulan belakangan ini kan kondisi pandemi itu salah satunya dampaknya sangat luar biasa termasuk bagi pekerja-pekerja kaum buruh ya. Oh iya benar-benar. Terkena PHK, ada yang gajinya dipotong segala macam. Nah ini salah satunya yang saya merasakan dampaknya ya diri saya, gaji kena potong segala macam. Dalam kondisi seperti itu saya putar otak nih. Saya melihat kawan-kawan saya yang sebagian terkena PHK, tidak menutup kemungkinan saya pun dalam posisi seperti itu nanti. Jauh sebelum itu kejadian, saya harus mempersiapkan diri. Saya usaha sana-sini, nyari rekan-rekan untuk buka usaha apalah itu. Terus pada saat itu, saya ketemu teman yang sebelumnya sudah pernah berkecimpung di dunia trader juga. Cuman dalam hal ini lebih ke sembako ya. Jadi pada saat itu saya diminta kerjasama, terus yang namanya agen-agen kayak gitu, siapa yang modalnya kuat ya yang menang gitu kan. Nah akhirnya dalam kondisi seperti itu saya coba bergabung sedikit-sedikit, modal sedikit-sedikit, tapi berjalannya waktu memang seperti itu. Kalau misalnya kita pengen mendapatkan suatu produk yang murah,
Tapi kan biasanya di dalam dunia apa supplier kayak gitu harus modal besar gitu kan. Dan itu tidak cocok buat saya gitu. Akhirnya saya apa cari-cari yang lain. Tapi itu berjalan kecil-kecil, itu tetap berjalan kecil-kecilan. Terus saya tertarik akhirnya di Facebook saya itu, entah itu di Facebook, entah itu saya searching di Google yang namanya trader itu apa. Nah, suatu ketika muncul itu iklan. Oh, ini trader, tapi kok saham-saham kayak gini. Sementara saya pernah memang dibilangin kalau masalah saham-saham kayak gitu itu identik dengan judi lah segala macam kayak gitulah gitu kan. Nah, tapi di situ kan ada coach Dodi yang tiap pagi sarapan otak tuh. Iya, Saya ikutin perkembangan terus itu kan. Nah, itu enggak langsung saya masuk kayak gitu, saya ikutin sarapan otaknya Pak Dodi terus itu kan, memastikan diri bahwa ini bener enggak sih, ini bener enggak sih. Karena ya memang pada saat itu saya ngobrol sama kawan aja, teman aja langsung notabene kayak itulah, janganlah itu kayak gitulah. Nah, saya itu ragu-ragu bener enggak sih ini, bener enggak sih ini. Tapi diem-diem tanpa, daripada saya ngobrol debat kayak gini macam-macam, ya saya diem-diem aja lah mastiin, apalagi sarapan Pak Dodinya bodong segala macam itu udah ini yang pasti-pasti aja gitu kan. Itu ya bisa dibilang baru kemarin ya. Saya masuk itu akhir tahun bulan Desember, tepatnya tanggal 29 lah. Itu masuk yang kelas gratis, kemudian masuk kelas yang sehari itu awal minggu pertama di awal tahun Januari. Ya tanggal 3 Januari kalau nggak salah. Pada saat itu di kelas seharian kan Pak Dodi menceritakan ini, saya makin terbuka tuh pikirannya, oh kayak gini. Saya digembleng terus, dipus terus, oh kayak gini. Satu sisi saya kalau nggak memutuskan ini, ya kondisi saya seperti ini terus. Nah, tapi di sisi lain, ini penuh dengan tantangan. Artinya tantangan dalam hal ini tergantung diri saya, mau membuka diri dan mau belajar enggak gitu kan. Kalau benar. Ngikutin yang nggak bisa juga gitu kan. Akhirnya saya juga sehabis itu nggak langsung. Saya konsultasi dengan orang tua, terus kayak gini, saya punya rencana kayak gini, terutama di pasar saham modal itu. Orang tua juga respon pertamanya, wah yang kayak gitu. Awas itu loh, banyak yang kalau orang tua sih lebih cenderung ke masalah itu ya, yang bodong-bodong kayak gitu kan. Makanya saya pelan-pelan cerita ke orang tua, ini loh Bu, kayak gini. Terus video-video yang dari Pak Dodi saya tunjukin ini. Kalau saya menceritakan secara langsung nggak bisa, karena dalam bahasa penyampaian saya itu pasti berbeda gitu kan. Lebih mengena di bahasanya Pak Dodi kan, kadang memang lebih gampang dicerna gitu kan. Akhirnya itu juga orang tua perlu waktu ya, sehari 2 hari. Tapi pas diem udah itu nggak ada jawaban, saya ngomong lagi, gimana Bu, bisa dilanjutkan nggak? Kamu yakin dengan keputusan itu gitu kan? Sebenarnya sih saya yakin gitu kan. Tapi kamu jangan hanya sekedar buat ikut-ikutan aja gitu kan. Kalau yang saya perhatikan kan, Ibu perhatikan di situ kan memang dituntut untuk mau belajar sungguh-sungguh gitu. Ya bismillah, kalau yang penting ada restu dari sampean, saya lanjutkan gitu. Benar itu benar itu. Iya, tapi kalau enggak ya udah saya tutup ini. Ya dari yang lain. Terus orang tua nggak langsung juga, tapi pas besok harinya ya udah kamu lanjutin aja gitu. Akhirnya saya masuk kelas tuh, selisih 2-3 harian lah gitu. Saya masuk kelas. Begitu masuk kelas, belum bahasa apa ini, saya dimasukin di grup, nggak mudeng sama itu bahasa asing semua itu. Apa ini kok kayak gini amat, nggak taunya itu. Tapi saya telaten tuh, tadinya mau bawel, mau nanya ini mau nanya itu, saya tahan diri dulu, ini maksudnya apa sih. Nah, untungnya juga di situ banyak senior yang enak lah ya, sangat perhatian sama murid-murid yang baru masuk, kasih perhatian kalau nggak ada masalah apa kayak gini. Terus pada saat itu ada yang memberikan masukan, jangan ini dibuka dulu filenya, ini banyak PDF yang file-file yang ada di sini untuk pembelajaran. Nah, saya baru ngerti tuh. Pas itu saya buka-buka kayak gini, ternyata banyak banget, ampun dah. Ini saya harus ikutin terus nih. Akhirnya saya continue tuh belajar. Cuman kan dalam kondisi seperti ini, di satu sisi saya kadang kerja ya,
Cuman akhirnya waktu saya untuk belajar pun berkurang, tapi saya terus paksain tiap malam, apa tiap pulang kerja, apa habis subuh saya terus belajar terus. Terus di situ juga ada bahasa yang 400 sekian emiten saham syariah gitu kan, harus dipelajarin. Tapi saya gregetan juga tuh, semakin hari nyimak yang ada di grup itu, oh ini ada yang ini, ada yang ini. Tapi kalau saya ngikutin harus analisa 400 sekian emiten itu, kapan saya mau prakteknya gitu kan. Akhirnya saya ambil kesimpulan pada saat itu, jangan terlalu berambisi untuk ikut-ikutan kayak gini, tapi kalau saya hanya sebatas ngikutin analisa ini kelamaan. Saya persempit lagi analisanya. Yang misalnya market cap-nya kurang dari 1, saya tinggalin dulu lah. Maksudnya bukan berarti ini, tapi belum waktunya saya ini terlalu beresiko gitu kan. Tapi untuk mempersempit saya menganalisa dari 400 sekian emiten, apalagi pada saat itu kan berarti pegang 5 sampai 10 emiten aja, kamu fokus di situ gitu kan. Saya dapat tuh 2-3 minggu saya belajar, saya analisa beneran tuh, fundamental segala macam bener-bener. Tapi pada saat itu saya blank di masalah itu kan pada saat itu RDN saya juga belum jadi. Pas masuk saya bener-bener nol putul, nggak tahu RDN sekuritas itu apa, bener-bener ini. Pas saat masuk bebarengan saya bikin RDN, saya buka akun segala macam. Kemudian sambil belajar saya dapat pemberitahuan RTN jadi kurang lebih itu seminggu, padahal informasinya kan 2-3 minggu. Saya seminggu dapat email dari itu tuh. Udah jadi. Pas itu kok udah jadi, kok cepet banget, yang lain di grup banyak yang pada belum jadi, saya udah jadi. Saya coba deposit, saya belajar masalah deposit segala macam, saya deposit. Nggak taunya pada saat itu masih 100.000, saya pernah iseng-iseng aja coba memastikan benar nggak cara kayak gini, 100.000, tapi di keterangannya itu masih wait, masih menunggu kan. Biasanya 2-3 jam masuk tuh gitu kan. Saya tunggu sampai sehari 2 hari kok nggak masuk. Saya mau tanya, tahan dulu. Pas hari berikutnya ada email masuk, ternyata itu hanya sebatas pemberitahuan akunnya doang, rekeningnya belum jadi. Saya ketawa sendiri tuh, orang rekening belum jadi kok udah ditransfer duluan. Akhirnya pas benar 3 mingguan itu rekening jadi. Nah di situ saya analisa yang simpel-simpel aja lah, tapi yang tidak terlalu beresiko, yang dikatakan dari kawan-kawan yang ada di grup hindari saham gorengan segala macam itu. Saya pelajari kategori saham gorengan itu seperti apa sih ini segala macam gitu kan. Saya masuk yang artinya benar-benar dari fundamentalnya bagus segala macam. Ya nggak bagus-bagus amat juga nggak masalah, yang penting memenuhi kriteria lah. Yang penting aman lah ya. Yang penting aman gitu. Saya masuk di situ, saya analisa, paginya saya pantau. Tapi saya belum berani beli, meyakinkan dulu. Saya meyakinkan dulu. Ini termasuk dari yang diajarkan Pak Dodi di itu, tarik garis segala macam, tentukan 7 titik entry kalian. Kalau ini saya tentukan di situ. Nah, pas esok harinya di hari Senin itu buka, saya pastiin bener nggak analisa saya ini. Ternyata bener, oh iya naik kayak gini. Tapi saya nggak langsung ini ya ngelanjutin. Iya, gregetan tapi nggak langsung beli, tahan dulu lah. Ini mastiin sampai sore kayak gimana gitu kan. Nah, sampai sore itu naik. Hari kedua juga kayak gitu, saya analisa lagi tapi belum berani beli. Emang. Nah, saya di situ mikir, kemarin saya coba usaha sama teman yang berkaitan dengan model-model juga, tapi bisa dapat harga murah, itu minimal order ya. Sedangkan kalau di saham syariah mau beli 1 lot aja bisa diterima gitu kan, nggak usah urus banyak. Ini salah satu yang saya hal yang wah bagus juga ini, nggak usah urus sekian ratus lot, 1 lot pun bisa itu kan. Akhirnya di situ saya mungkin 1 lot aja bisa, kenapa nggak coba langsung praktek gitu kan. Jangan sekedar analisa. Pas hari berikutnya saya nganalisa, ketemu yang posisi yang dimaksud kriteria untuk titik entry gitu kan. Saya paginya beli, pas beli itu blank semua itu. Saya analisa titik entry di harga sekian, pas melihat mantau harga udah naik gitu kan. Harga udah naik, waduh, apa ini yang namanya saya masuk harga di antrian gitu kan. Tapi karena harganya naik, saya beranggapan berarti analisa saya benar ini.
Saya ngikutin harga-harga itu nggak dapat terus. Akhirnya saya ngikutin paling atas tuh. Pas begitu dapat, saya tunggu, nggak lamanya itu langsung turun lagi. Waduh. Aduh. Ada apa nih? Apa analisa saya salah? Apa gimana? Terus kan saya udah ditentukan. Ini kalau misalnya di posisi sekian, saya harus loss, harus berani cut loss kata itu kan. Kalau pakai cut loss ya. Iya, kalau pakai cut loss. Tapi saya pada saat itu belum pakai, masih manual gitu kan. Tapi turun terus akhirnya saya cut loss itu, saya jual. Iya. Tapi bagi saya itu, menurut saya itu cuan pertama buat saya. Kenapa? Pada saat itu saya berani tekan buy dan jual. Itu. Tapi itu yang mahal itu. Iya. Awalnya kan cuma analisa naik ya, cuma bisa melihat aja, nggak bisa merasakan. Saya di sini sendiri, nggak ada teman yang buat ngobrol ini kayak gini gimana ya, hanya sebatas mantau grup, masukan dari teman-teman ini loh, terus belajar dari modul-modul yang ada, ternyata saat dipraktekkan itu sangat berbeda jauh, tangan gemeteran segala macam, ini gimana cara tentunya gimana. Tapi udah hari itu saya ngomong ke istri ya, ini praktek pertama saya, kemarin analisa bener, cuan-cuan terus begitu praktek, hasilnya kayak gini, udah nggak apa-apa itu kan. Kita juga nggak gede-gede amat beli 1-2 lot doang gitu kan. Yang penting belajarnya dulu. Nah hari kedua saya analisa lagi tuh semalamnya. Saya siap, tapi kejadiannya kayak kemarin lagi. Begitu saya mau buy, harga loncat-loncat lagi. Saya mikir di situ. Saya jangan ngikutin ini. Kalau ngikutin takut kayak kemarin lagi. Saya tahan diri dulu. Udah akhirnya saya pas hari itu, karena belajar dari pengalaman kemarin, saya nggak dapat barang. Harganya malah naik-naik terus, nggak turun. Sampai sore hari malah naik tinggi. Habis itu, nah kemarin kayak gini tuh. Nah sekarang kayak gini nggak mau diikutin malah naik terus itu kan. Wah seru juga ini buat. Akhirnya hari itu saya relakan itu analisa saya buat naik tinggi terus. Tapi itu saya anggap bagian dari pembelajaran saya ya. Nah di hari ketiganya itu saya terus buka modul, terus masukan dari teman-teman senior yang ada di grup, apa saya ini pelajarin. Nah pas hari berikutnya saya istirahat untuk hanya ngamatin doang gitu kan. Hanya ngamatin doang. Nah di hari keempat kelimanya saya masuk itu awal Januari tapi sebulan lah. Kalau saya mulai terjun ke trading itu 2 minggu kemarin. Oh 2 minggu. Itu yang fokusnya ya? Yang fokusnya 2 minggu kemarin itu. Nah, terus saya masuk, yang belajar dari 2 pengalaman kemarin, saya tekunin lagi, saya masuk beli di waktu itu di WG emiten WG kalau nggak salah. Alhamdulillah dari pengalaman pertama kedua saya masuk di WG, pertama itu 5%. Alhamdulillah 5%. Oke. 5%. Tapi karena di Euref Academy target 1-2% itulah saya jual itu kan. Hari berikutnya lagi 1%. Terus pas hari berikutnya lagi loss lagi, tapi teman-teman kok kadang di grup ada yang di hold, ada yang saya ikut-ikutan gitu kan. Tapi hari-hari berikutnya itu udah kayak gitu aja, naik enggak, apa ini yang dinamakan sideways apa gimana gitu kan. Misalnya anteng kayak gini aja tuh. Terus di yang sekarang ini saya lagi fokus untuk karena kayak gini saya berprinsip, saya itu ibaratnya bisa dikatakan barulah, sangat-sangat baru mengenal di dunia pasar modal, artinya masih terlalu banyak ilmu yang belum saya dapatkan di dunia pasar modal ini. Tapi bagi saya, kalau saya nggak melakukan seperti ini, maka saya hanya sebatas bisa secara teori gitu kan. Dan ini model besar saya, gimana caranya saya mendapatkan teori sekaligus praktek. Artinya kan di situ tinggal tindakannya kita sendiri, mau mencoba atau enggak gitu kan. Apalagi Pak Dodi sering menyarankan, cobalah 1-2 lot dulu, itu paling seberapa sih kayak gitu kan. Nah, saya terus terang kalau yang lihat teman-teman ini, saya acungin jempol lah, untuk apalagi yang pemula-pemula kayak gitu berani beli di berapa puluh lot. Tapi kan ininya orang juga beda-beda gitu kan. Maksud saya sendiri, saya lebih cari aman karena saya masih fase belajar, masih terlalu banyak yang belum saya pahami. Tapi dengan memberanikannya saya untuk langsung
tekan buy dan sell itu untuk membuktikan bahwa saya itu pengen bisa gitu kan. Tapi dengan resiko yang sudah bisa diterima lah kayak gitu kan, nggak harus gede-gede amat gitu kan. Terus saya akhirnya konsisten seperti itu, belajar, dan minggu-minggu ini saya terus menganalisa, tapi terkadang dari beberapa analisa saya masih hanya fokus 1-2. Kemarin juga lagi sempat ramai di emiten bank ya, bank. Saya ngelihat perkembangannya kayak gitu, tapi bagi ada masukan juga di para senior ini saham IPO yang susah untuk memang saya dikembalikan ke chartnya juga, ini analisanya kayak gimana, sulit sulit. saham IPO seperti itu. Sementara harus ditentukan resistennya, supportnya lah, ini gimana itu kan. Ya udahlah, saya ngamatin orang-orang yang teman-teman di ULab yang beli di emiten itu. Tapi memang seperti itu kenyataannya, memang terbukti bahwa ketika harga sudah di atas ini diturunin gitu kan. Tapi ya, benar. Untuk saat ini saya lebih fokus ke emiten-emiten yang bisa dikatakan resikonya tidak terlalu besar lah. Oke. Saya hindari dari saham-saham gorengan yang dikatakan itu, terutama market cap-nya masih kecil, saya hindari itu dulu. Oke. Ini panjang lebar, sangat menginspirasi. Ini teman-teman di Facebook bermanfaat gak nih? Mendengarkan gak nih? Kalau mendengarkan, tolong share juga video ini. Jangan cuma Pak Suratmo aja yang share. Nah, teman-teman di Facebook juga share. Oh ya, tapi sebelum itu Pak Suratmo, kalau boleh tahu umurnya berapa, Pak? Saya umurnya 33 tahun. 33 tahun ya. Yeah. Tadi terus habis itu aslinya mana? Kok saya pikir bukan asli Jawa Barat ya. Saya aslinya dari Tegal. Oh, asli Tegal. Saya merantau ke Bekasi, dapat kerjaan di sini. Gitu. Orang tua juga di Bekasi atau di? Orang tua di kampung, di Tegal. Di kampung di Tegal ya. Iya, karena memang tadi bilang restu orang tua penting, ya memang itu penting, Pak. Itu pada saat itu memang saya sengajain pulang kampung itu minta restu. Oh gitu ya. Itu penting bagi teman-teman di sini, mungkin ya ini sedikit ini ya, masukan lah saya untuk teman-teman entah yang di Zoom atau yang di Facebook juga, bagi yang masih punya orang tua, ya silakanlah untuk mungkin kalau ada ingin melakukan suatu hal yang besar dan mungkin ada ketakutan, coba ke orang tua dulu biar nambah semangat dan juga bisa diridhoi, pasti seperti itu. Terus habis itu ini Pak, tadi saya sedikit mendengar tentang masalah sebelumnya Pak Suratmo sudah pernah ikut apa tuh tadi namanya trading sembako. Itu sistemnya seperti apa Pak? Saya penasaran ya, trading sembako. Jadi semacam kayak gitu. Saya juga waktu itu tahunya dari grup-grup Facebook ya, trading sembako itu apa sih itu kan. Jadi secara gambarnya saya diajak sama teman, jadi bagi yang mau mengadakan seperti itu, istilahnya patungan modal. Patungan modal kita mendapatkan dari yang harga lebih murah, tapi kan itu harus minim order, misalnya sekian ratus karton gitu kan. Saya awalnya di situ, cuman karena modal-modal kecil pasti kalah dong yang dengan yang modal-modal besar itu kan. Akhirnya pada saat seperti itu saya nggak bisa berlanjut. Memang sih kalau kita ya nggak jauh beda dengan di saham ini kan, artinya dalam berbisnis jual beli kan kita cari barang murah dijual harga yang tinggi kan, seperti itu intinya, jual beli kan seperti itu kan. Berarti bukan trading tapi seperti kayak bisnis bersama gitu ya Pak? Iya, intinya seperti itu. Iya. Nah, semenjak itulah istilah trading saya jadi penasaran, trading itu apa. Saya sering searching di Google gitu, nggak tahunya di Facebook saya muncul ini kan. Oke. Terus ini Pak, tadi bilang tadi ternyata kan bentuknya ternyata lebih ke bisnis bersama seperti itu. Tapi sebelumnya ini, sebelum ikut kelas, apa sudah pernah kenal saham mungkin sama teman-teman kayak gitu? Udah pernah kenal saham atau ini baru nol pudul gitu Pak? Kalau kenal saham sih kenal ya, tapi masih istilahnya masih umum. Istilah umum saham itu apa? Kayak semacam, iya dulu sering lihat di kayak di berita gitu kan ya, ada indeks kayak gini ini. Dulunya itu apa itu kayak gitu, garis-garis kayak gitu. Tapi semenjak kayak gini kadang akhirnya jadi penasaran juga gitu kan di berita. Oh ini toh ternyata yang dimaksud
saham kayak gini jadi tertarik gitu. Dulunya kalau ada berita pasar di salah satu televisi swasta gitu kan, itu maksudnya kayak gimana, nggak bener-bener nggak mudeng sama sekali itu. Sekarang malah Terus jadi sekarang. iya, terus ini Pak, apa tuh namanya, berarti untuk open buy atau click buy pertama kali beli saham itu ya ketika minggu-minggu kemarin ini Pak ya? Iya, kurang lebih jalan 3 mingguan inilah. 3 mingguan, oke. Iya. Oke, tadi juga bilang sudah 3 minggu atau 2 minggu berjalan untuk tradingnya. Ini kalau boleh tahu totalnya berapa? Tadi kan udah cerita tentang awalnya cuma analisa tapi nggak coba, tapi nggak beli. Kemudian ketika beli ternyata seperti ini. Nah, sekarang kalau di total lah, mungkin cuannya berapa persen? Kalau boleh tahu gitu dari awal. Kalau di total sih minggu-minggu pertama kan masih naik turun ya. One loss kayak gitu. Tapi kalau sekarang total sih baru sekitar 14,5% lah kemarin. 14,5% dalam 2 minggu, Pak ya? Dalam 2 minggu. 2 minggu. Berarti satu harinya ya lebih dari 1% berarti kan? Kan Iya. pasar buka cuma 5 hari. Ya. Iya. Senin sampai Jumat aja. Sabtu, Ahad libur. Dan itu udah 14%. Alhamdulillah lah ya, 2 minggu. Ya bagi teman-teman yang di Zoom yang mungkin masih baru, ini bener apa enggak bisa dapat segitu? Ini udah ada buktinya gitu ya. Oh ya, sama satu lagi, ini mungkin sedikit menginspirasi untuk teman-teman di luar juga. Tadi Bapak juga sempat menyinggung tentang PHK juga. Apa Bapak juga mengalami itu atau pemotongan gaji aja atau gimana? Ya, jadi sebagian dari teman-teman saya yang ada di perusahaan memang sebagian sudah terkena PHK. Dan itu juga bukan berarti yang masih bekerja nyaman ya, artinya harus kena resiko juga, salah satunya pengurangan gaji itu kan. Nah, salah satunya Bapak ya? Iya, salah satunya saya. Nah, pada saat itu kalau kondisi saya terus bertahan seperti itu, sementara saya Pak masih berharap punya masa depan seperti itu kan. Kalau hanya sekedar saya terus akan merasa nyaman di salah satu perusahaan, ya kondisinya bakal seperti itu terus. Gitu. Toh sekalipun ibaratnya itu bisa normal, bukan berarti saya harus nyaman dalam posisi seperti itu. Yang sering disampaikan dalam sarapan otaknya jadi mental UMR ya udah hidupnya nyaman di posisi seperti itu aja. Saya hanya terbuka otaknya untuk bisa buat bismillah lah, saya harus bangkit kayak gitu. Walaupun itu harus proses belajar dan belajar gitu kan. Oke, ini pertanyaan tentang Pak Dodi. Menurut Pak Suratmo ini, Pak Dodi walaupun mungkin ketemunya juga lewat Zoom atau lewat online ya, menurut Pak Suratmo, Pak Dodi itu orangnya seperti apa? Energik ya, itu yang paling pertama. Terus tidak peduli dengan apa yang nanti belakang akan terjadi atau gimana, yang penting yang dilakukan pada saat itu benar, bismillah maju terus seperti itu kan. Nah, itu coba saya terapkan gitu kan. Terus yang paling penting Pak Dodi bukan hanya nyerang kita, itu bukan hanya dari masalah bisnisnya saja, melainkan religinya juga sangat kena gitu kan. Disarankan untuk ya rajin ibadah, terus bakti sama orang tua, itu yang lebih penting di situ tuh. Oke. Terus ini Pak, sebelum terakhir, karena setelah ini masih ada sesi lagi. Habis ini kalau biasanya dengan saya atau dengan Mas Rizky biasanya, hari ini khusus karena awal bulan akan ada sesi dengan Pintrako. Jadi nanti kalau teman-teman yang ada di Zoom ini yang ingin tanya jawab tentang secara teknisnya ya, tentang aplikasi atau tentang cara penggunaannya atau tradingnya, itu nanti bisa ditanyakan nanti kepada tim dari Pintrako setelah ini tapi ya. Nah, sebelum penutupan, sebelum terakhir Pak Suratmo, ini mungkin ada teman-teman di luar sana yang juga karyawan, juga mengalami nasib yang sama, bahkan lebih parah seperti PHK atau mungkin sekarang kesulitan mencari pekerjaan, harus pulang ke kampung dan nggak tahu harus bekerja apa kayak gitu. Apa saran bagi teman-teman ini, Pak? Ya, saran saya sih seperti ini. Jangan patah semangat dalam keadaan seperti apapun, walaupun itu posisinya lagi paling di bawah gitu kan.
Karena dari Pak Dodi ceritanya, historinya juga seperti itu, pernah dalam kondisi paling bawah banget gitu kan. Tapi di saat kondisi paling bawah dianggap kita ibaratnya udah mungkin ini jalannya saya, itu justru akan melemahkan kita gitu kan. Artinya dalam hal ini apapun nanti yang akan terjadi, niat kita itu pengen bangkit seperti itu dulu. Itu modal pertama, niat kita itu pengen berubah. Nah, jalannya seperti apa, kita usaha. Nah, salah satunya kan di Wheels Academy ini kita dapat pelajaran yang sangat luar biasa ya, yang sangat luar biasa. Terlebih lagi kalau kita sudah bisa menguasainya, itu nggak harus berangkat kerja ini, terlebih ini dalam arti kedepannya kalau kita sudah menguasainya, itu bisa dikatakan salah satu alternatif paling bisa dipakai lah kalau bagi teman-teman yang pengen ikut bergabung di dunia pasar modal saham syariah ini. Yang penting satu, mau semangat ikut belajar gitu, jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Terus dipahami benar apa perusahaan-perusahaan, emiten-emiten apa yang akan kita beli gitu. Intinya di situ. Jadi intinya kalau memang ingin berubah ya kerjakan, jangan cuma diem aja kayak gitu ya. Dan ini tadi juga sangat menginspirasi, jangan cuma analisa tapi nggak praktek. Belajar memang penting, semua tadi Pak Suratmo juga bilang belajar, akhirnya analisanya ternyata benar semuanya gitu. Tapi ya itu, praktek tetap harus dilakukan selanjutnya. Itu untuk teman-teman yang baru dan teman-teman yang masih ingin join, masih ragu, masih mikir saham itu apa ya, masih bingung, ya silakan join aja di www.maucuan.com, itu kelasnya gratis, kami berikan kepada Anda semuanya gratis, atau mungkin klik link yang ada di atas, biasanya teman-teman dari alumni itu share, ya, itu linknya ada di atas, silakan klik aja. Nah, terima kasih kepada Pak Suratmo, kepada teman-teman di Zoom juga, jangan live dulu, habis ini masih ada pembelajaran tambahan lagi. Untuk teman-teman di Facebook, terima kasih sudah share, yang komen juga, yang like juga. Jangan lupa setiap jam 9 nanti kita selalu ada showcase seperti ini. Kita ambil semangatnya dari para alumni ini. Oke, mungkin saya minta maaf kalau saya ada salah kata. Saya akhiri, saya akan lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Suratmo. Sama-sama. Oke, mungkin yang di Facebook silahkan di live-nya dimatikan dahulu, Mas Rizky.